warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Putria Aura Sadikin dari kelas 10-12. Nah, kali ini saya akan menjelaskan peran para tokoh pendiri bangsa nih. Jadi yang pertama ada I.R. Soekarno, yang kedua ada H. Agus Salim, yang ketiga ada Supomo, yang keempat ada Ahmad Subarjo, yang kelima Muhammad Yamin, dan yang keenam atau yang terakhir adalah Muhammad Hatta. Nah, mau tahu apa aja ya peran-peran mereka dalam merumuskan dasar negara? Yuk kita pelajari selengkapnya. Yang pertama ada I.R. Soekarno. Ia dulu lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Lalu, ia menempuh pendidikan pertamanya di sekolah dasar Eerste Inlandse School di Mojokerto. Dan ia pindah ke Europeesche Lagere School dan dia pun melanjutkan pendidikannya di HBS Hogere Burger School di Surabaya. Dan saat dia bersekolah di HBS, ia tinggal bersama HOS Cokroaminoto yang saat itu adalah seorang pemimpin organisasi pergerakan syarikat Islam. Lalu pada tahun 1921 ia akhirnya menempuh ke pendidikan yang lebih tinggi di Technische Hogeschool dan ia mengambil jurusan teknik sipil. Dan pada 1927 ia akhirnya lulus dengan mendapatkan gelar insinyur sipil. Lalu apa aja ya peran I.R. Soekarno dalam merumuskan dasar negara? Nah, jadi yang pertama, dia dulu itu ikut anggota BPUPKI atau yang disebut sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi di situ dia menggagaskan dasar negara yang isinya ada 1. Kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Terus peran yang kedua, ia menjadi ketua panitia 9 yang tugasnya di sana adalah menggodok masukan-masukan mengenai konsep dasar negara yang nantinya akan menjadi Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang isinya adalah sebuah UUD 1945. Lalu perannya yang ketiga adalah menjadi ketua PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang tugasnya di sana adalah mengesahkan dasar negara yaitu UUD 1945 dan Pancasila. Lalu yang kedua ada Haji Agus Salim. Ia dulu lahir di Kota Gadang, Sumatera Barat pada tanggal 8 Oktober 1884. Nah, pendidikan pertamanya ia tempuh di ILS. Lalu yang kedua, dia ke HBS. Terus yang ketiga, ia lanjut ke Koning Willem III. Setelah lulus, ia bekerja sebagai penerjemah dan pembantu notaris yang berada pada sebuah kongsi pertambangan di Indragiri. Lalu pada 1906, ia pun berangkat ke Arab Saudi bekerja menjadi duta besar Belanda di sana. Terus pada tahun 1912, ia pun berhasil membangun sekolah dasar berbahasa Belanda yang disebut sebagai Hollands Inlandse School atau HIS. Dan setelah dia membuka sekolah itu, ia pun terjun ke dunia jurnalistik di Harian Neraja sebagai wakil redaktur yang gak lama kemudian ia pun diangkat menjadi ketua redaksi. Setelah ia terjun ke dunia jurnalistik, ia pun terjun lagi ke dunia politik sebagai pemimpin syarikat Islam. Nah, selanjutnya kita akan membahas peran Haji Agus Salim dalam merumuskan dasar negara. Jadi, yang pertama, dia dulu menjadi panitia 9. Hasil dari sidang tersebut terbentuk sebuah Piagam Jakarta. Nah, salah satu isinya yang berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Agus Salim pun berpendapat bahwa kalimat tersebut harus diganti karena itu hanya tertuju pada masyarakat yang beragama Islam saja.
Padahal semua masyarakat yang beragama berhak dan wajib menjalankan agamanya, dan tidak ada suatu formalitas agama Islam pada suatu negara. Lalu lanjut yang kedua, pada tanggal 13 Juli 1945 ketika membicarakan tentang UUD 1945. Nah, di dalam UUD tersebut terdapat pasal 4 ayat 2 yang menjelaskan bahwa presiden harus orang Indonesia dan asli beragama Islam. Agus Salim pun bertanya, apakah pemimpin tersebut mampu melindungi seluruh agama yang ada di Indonesia dan apakah tidak akan terjadi diskriminasi karena adanya pasal tersebut? Maka dari itu, kalimat beragama Islam pun dihapus dari pasal tersebut. Nah, kita lanjut ke peran tokoh yang ketiga, ada Ahmad Subarjo. Nah, dulu dia lahir tanggal 23 Maret tahun 1896 di Teluk Jambe, Karawang. Pendidikannya pertama kali ia tempuh di HBS pada tahun 1917. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden yang ada di Belanda dan pada akhirnya dia lulus dengan mendapatkan gelar sarjana hukum di bidang undang-undang. Lalu kita lanjut ke perannya dalam merumuskan dasar negara. Yang pertama, ia dulu menjadi anggota BPUPKI. Dia mengusulkan bahwa suatu kesalahan besar bila kita hanya meniru atau menuliskan kembali suatu konstitusi dari negara-negara lain. Lalu yang kedua, dia pernah menjadi anggota Panitia 9. Ia merupakan salah satu penggagas pembukaan UUD 1945 yang dimasukkan ke dalam paragraf 1 yang berbunyi bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh karena itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kita lanjut yang keempat, ada Mr. Supomo. Lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah pada tanggal 22 Juli. Profesor Mr. Supomo lahir di kota Sukoharjo, Jawa Tengah pada tanggal 22 Januari pada tahun 1903. Pendidikan pertamanya ia tempuh di ILS, lalu ia lanjut tahun 1920 di Mulo, kota Solo. Setelah itu, ia meneruskan pendidikan hukumnya di Batavische Rechtschool di Batavia dan lulus pada tahun 1923. Kemudian antara tahun 1924 hingga 1927, ia mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studinya ke Universitas Leiden yang dibimbing oleh Cornelis van Vollenhoven. Lalu pada akhirnya, pada tahun 1927, ia pun lulus dengan mendapatkan gelar doktor hukum. Nah, kita lanjut ke peran Mr. Supomo dalam merumuskan dasar negara ya. Jadi, dia dulu merupakan seorang anggota BPUPKI yang ia juga merupakan salah satu orang yang menggagaskan isi dasar negara. Nah, isi dasar negaranya yang digagaskan oleh Mr. Supomo terdiri atas 1 persatuan, 2 kekeluargaan, 3 keseimbangan lahir dan batin, 4 musyawarah, 5 keadilan rakyat. Yang kelima ada Muhammad Yamin. Ia dulu lahir di Talawi, Sawah Lunto pada tanggal 24 Agustus 1903. Nah, pendidikan pertamanya ia dulu bersekolah di sekolah dasar yang didirikan oleh Haji Agus Salim. Iya, bener banget, itu HIS. Sekolahnya ada di Palembang. Kemudian ia lanjut sekolah di Al-Gemini Middlebury School atau AMS di Yogyakarta. Lalu ia kuliah di Rechtshoge School atau RHS yang sekarang itu menjadi Fakultas Hukum di Universitas Indonesia. Oh my god! Wow! Lalu ia pun lulus dengan mendapatkan gelar sarjana hukum pada tahun 1932. Lalu apa aja sih peran Muhammad Yamin dalam merumuskan dasar negara? Nah, jadi dia juga merupakan salah satu anggota BPUPKI yang juga menggagaskan isi dasar negara. Nah, isinya itu ada 1 peri kebangsaan, 2 peri kemanusiaan, 3 peri ketuhanan, 4 peri kerakyatan, dan 5 kesejahteraan rakyat. Lalu peran dia yang kedua menjadi anggota Panitia 9. Tugasnya yaitu merancang Undang-Undang Dasar yang memuat intisari pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni. Maka Yamin menyebutnya sebagai Piagam Jakarta. Nah, yang terakhir tentunya ada Muhammad Hatta.
Ia dulu lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902 nih. Dan pendidikan pertamanya yang ia tempuh, ia bersekolah di sekolah swasta. Setelah 6 bulan, ia pindah ke sekolah rakyat dan sekelas bersama kakaknya yaitu Rafiah. Lalu ia pindah ke ILS sampai tahun 1913 dan ia pun melanjutkan sekolahnya ke Mulo sampai tahun 1917. Muhammad Hatta juga melanjutkan pelajarannya di bidang agama, yakni ia pergi ke Mesir di Al-Azhar. Nah, lalu perannya Muhammad Hatta dalam merumuskan dasar negara. Ia menjadi anggota BPUPKI dan ia pun menyumbangkan gagasannya dan menjadi pelopor yang mengubah sila pertama Pancasila di Piagam Jakarta menjadi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. If the sun refused to shine, baby, would I still be your lover? Would you want me there? Tapi tunggu dulu, jangan terburu-buru. A few moments later. Nah, jadi udah semua dijelasin ya peran-perannya para tokoh pendiri bangsa. Semoga informasi yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi yang sedang mencari informasi tentang para tokoh pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara. Dan mohon maaf bila ada banyak kekurangan maupun kesalahan yang saya perbuat selama penjelasan tadi, karena sejatinya manusia tidak ada yang sempurna, kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Saya Marsha dari 1012, izin pamit undur diri dan sampai jumpa.